supaya nit dan kasat itu benar. Jadi pengkajian tasawufnya bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu, tetapi supaya yang terdapatkan ilmu itu harus terbersihkan dari kekokokan, terpekuat, kemudian bersihkan daripada ria dan ujub, kemudian harus terlihat bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari tadi. Karena segala sesuatunya hanya digerakkan oleh Allah, hanya bisa bergerak. Hanya diizinkan Allah, hanya tidak bisa berbuat apa. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam ilmunya. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam kadarnya pada asal. Jadi dengan demikian maka kasat hanya sama. Artinya kasat sama artinya mulai dari awal tanya dapat bersama Allah di dalam melakukan ibadah. Jadi salat orang yang zuhud yang tidak tersangkut dengan selain Allah di dalam dia melakukan salat itu lebih baik daripada beribu-ribu rakaat orang yang tersangkut salatnya dengan selain Allah. Jadi tauhid tasawufnya untuk memperbagus amal agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda di dalam memandang Allah tidak teringat lagi perbuatan Anda di dalam perbuatan Allah, itu dikatakan tauhid af'al. Tidak teringat sifat Anda di dalam sifat Allah, itu dikatakan tauhid sifat. Tidak teringat lagi zat Anda, sir Anda dalam mengingat Allah, hilang semua, itu dikatakan tauhid zat. Itulah tauhid irfani atau tauhid hakiki yang diajarkan di dalam tasawuf. Karena tauhid di dalam ajaran tasawuf terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu tauhid ilmu, tauhid akal, tauhid akidah. Kemudian tauhid hati, orang tersangkut dengan Allah, supaya terlihat di dalam hati kita keberadaan Allah. Makanya kita merasa dekat dengan Allah, tidak dengan lainnya. Itu dikatakan tauhid tasawuf. Bila mana kita mengingat Allah, terlalu dekat kita dengan Allah, maka tidak terlihat lagi kita, hanya Allah semata-mata. Allah yang menyaksikan adanya keberadaannya, tidak kita lagi. Karena kita telah penuh cahaya ma'rifah Allah di dalam batin kita, lupa kita kepada diri kita, hilang ananiyah, hilang wujud diri. Jadi ini dikatakan tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas. Jadi tauhid yang seperti inilah, kalau sebagian kita yang tidak tahu belajar dengan tauhid sufi ini, kita menganggap bahwa ini tauhid sudah salah. Salah. Mengapa? Karena kita telah hilang dalam wujud Allah, kita sudah jadi Allah. Nah, itu tuduhan dari sebagian kita. Para hadirin hadirat sekalian, saya bersyukur bahwa masyarakat kebanyakan sudah berkemauan, sudah berkemauan untuk mendekati Allah. Ini satu nikmat rahmat yang paling besar. Jangan hanya dia berkemauan untuk berkemauan duit saja, jangan dia berkemauan untuk berkemauan pangkat saja. Dia harus berkemauan untuk berkemauan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu pokok yang pertama dikatakan si murid. Jadi ini dasar, pokoknya berkemauan. Di dalam tasawuf, orang yang berkemauan itu dikatakan orang yang memperkenankan seruan hakikat. Orang yang berkemauan itu dikatakan orang yang memperkenankan seruan hakikat. Apa itu seruan hakikat? Katar-katar hakani, goresan-goresan yang ada di dalam sir kita, itu yang menarik kita, yang mendorong kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada mukmin, orang yang beriman, dia itu berkemauan untuk dia mendekati Allah. Itu dikatakan ada kata hakani dalam hati. Akan tetapi untuk dia dapat pergi kepada Allah, kalau ada nur kasyaf, cahaya-cahaya tersingkap sifat-sifat kebagusan Allah di dalam hatinya. Kalau sudah ada tersingkap sifat-sifat kebagusan Allah dalam hatinya, itulah yang menarik dia, yang mendorong dia untuk mendekati. Karena kita, mata hati kita buta, tidak terlihat kita kasih sayang Allah pada diri kita. Karena kita sudah, mata hati kita ini buta, tidak bercahaya, ainul basirah dikatakan, sehingga kita tidak terlihat kebaikan-kebaikan Allah, kebagusan Allah, pemberian Allah yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau mata hati kita bisa melihat, mata hati, bahwa semua yang ada pada kita ini datang dari siapa? Dari Allah. Istri kita datang dari siapa? Pangkat kita datang dari Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa diam, datang dari siapa? Jadi begitu banyak nikmat pemberian Allah, berarti sayang sekali Allah pada saya. Maka dengan itulah menarik kita, supaya kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.